Gus Bahak mengatakan, Al-Quran ini keahlian saya. Dengan sekali menyentuh saja saya sudah bisa tahu naskah Al-Quran yang ada salahnya atau tidak. Gus Bahak juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Ketika orang-orang soleh dikenang, maka akan menurunkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bersamaan dengan turunnya rahmat Allah ini, hajat-hajat kita, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rezeki kita dilimpah ruahkan, dan kita semua selamat sukses dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Jamaah channel cerita pesantren yang dirahmati Allah, Gus Bahak atau Kiai Haji Bahauddin Nur Salim merupakan ulama yang alim alamah, khususnya di bidang ilmu Al-Quran. Beliau juga terkenal memiliki karamah. Salah satunya ketika beliau ziarah ke makam Mbah Khalil Bangkalan, Madura. Satu ungkapan Gus Bahak sangat mengagetkan salah satu panitia penjemput rombongan Gus Bahak. Gus Bahak berkata kepada panitia, "Nikah kok sama orang jauh? Nanti kalau dianggap sunnah sama jamaahnya gimana? Bisa repot nanti," ungkap Gus Bahak. Sang panitia merasa kaget dengan apa yang dikatakan Gus Bahak. Pasalnya Gus Bahak tidak mungkin mengetahui kalau dirinya menikah dengan orang luar negeri. Gus Bahak diketahui ulama yang tidak tersentuh oleh dunia digital ataupun media sosial. Tetapi anehnya Gus Bahak mengetahui tentang diri panitia yang baru pertama kali bertemu dengan Gus Bahak. Di tengah kebingungannya, Gus Bahak seakan menjawab pertanyaan hati dari sang panitia penjemput ini. "Lah, kan istri saya suka main Instagram," ujar Gus Bahak, yang membuat si panitia ini semakin heran. Mungkin inikah yang dinamakan karomah yang dimiliki para kekasih Allah, wali Allah subhanahu wa ta'ala? Atau Gus Bahak memiliki kasyaf yang bisa mengetahui sesuatu dengan mata batinnya? Belum habis rasa herannya, kembali panitia penjemput ini dibuat lebih melongo kembali oleh karomah yang dimiliki Gus Bahak. Selesai Gus Bahak melaksanakan ziarah ke makam Mbah Khalil Bangkalan, Madura, salah satu pengurus mengajaknya untuk melihat koleksi peninggalan Mbah Khalil Bangkalan, Madura. Di sana terdapat beberapa manuskrip tulisan tangan yang berhasil ditemukan oleh tim. Salah satunya adalah manuskrip Al-Quran kuno, manuskrip tulisan tangan asli Mbah Khalil Bangkalan, Madura. Pada salah satu halaman terakhir Mbah Khalil Bangkalan memberi catatan kaki. Siapa saja yang membaca naskah Al-Quran ini dan menemukan kesalahan di dalam penulisannya, Mbah Khalil Bangkalan sangat berharap segera dibenarkan, karena beliau mengakui banyak kesalahan di dalam penulisannya. Baru saja Gus Bahak membuka 1-2 lembar dari kitab itu, Gus Bahak menunjukkan kesalahan pada catatan yang dibuat Mbah Khalil Bangkalan. Gus Bahak menunjukkan kesalahan-kesalahan yang lain baik pada lembar-lembar berikutnya. Jamaah channel cerita pesantren yang dirahmati Allah, Gus Bahak mengatakan, Al-Quran ini keahlian saya.
dengan sekali menyentuh saja saya sudah bisa tahu naskah Al-Quran yang ada salahnya atau tidak. Gus Bahak juga mengumpamakan dirinya bagaikan orang buta. Sambil tertawa, Gus Bahak bercerita tentang seorang pria buta ketika di depannya lewat seorang gadis. Orang buta ini tetap sigap bisa menebak gadis yang lewat di depannya cantik atau tidak. Karena sudah biasa, sehingga orang buta bisa membedakan mana yang cantik dan mana yang tidak. Begitupun dengan Gus Bahak, saking alimnya dalam bidang tafsir Al-Quran, dengan sekali sentuh bisa mengetahui naskah yang salah atau tidak dalam Al-Quran. Jamaah channel Cerita Pesantren yang dirahmati Allah, semoga cerita ini bermanfaat bagi kehidupan agama kita di dunia maupun akhirat. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share, bagikan karena cerita ini sangat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.